برحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittabah. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Uhayyikum jami'an ma'asyiral ikhwani wal akhwat bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pemirsa Masjid TV, channel dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita masuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Kali ini kita akan bahas satu hal yang terkait dengan bulan Ramadan, yaitu hukum orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari atau di saat masuk waktu-waktu yang sudah diharamkan. Para ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama berbeda pendapat konsekuensi dari orang yang membatalkan puasanya di saat telah masuk waktu-waktu diharamkan. Apakah dia wajib membayar kafarat selain juga membayar mengqadha puasanya ataukah tidak? Para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mereka berpendapat bahwasanya orang yang telah masuk waktu diharamkan puasa namun dia sengaja membatalkan puasanya, maka wajib baginya membayar kafarah. Namun ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah mereka berpandangan bahwa apabila orang sengaja membatalkan puasanya di saat masuk waktu-waktu yang diharamkan puasa, maka tidak wajib baginya membayar kafarah. Yang wajib baginya cukuplah mengqadha puasanya. Jadi apabila kita misalkan telah tahu bahwa waktu fajar telah tiba berdasarkan tanda-tanda alam atau berdasarkan azannya seorang muazin yang mendasarkan azannya pada tanda-tanda alam bukan pada jadwal waktu sholat, maka bagi orang yang membatalkan puasanya dan dia sengaja makan di saat seperti itu waktu yang diharamkan, maka dia harus mengqadha puasanya atau membayar hutang puasanya. Nah, namun pada dasarnya para ulama mereka bersepakat bahwa haram hukumnya orang yang sengaja makan, minum atau membatalkan puasanya di waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Jadi hukumnya haram, kemudian dia makan dan minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Para ulama bersepakat akan hal ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, yaitu waktu fajar. Para ahli tafsir di antaranya mereka ada yang menafsirkan maksud dari al-khaytul abyadu itu adalah bayadun nahar, putihnya siang, dan yang dimaksud dengan al-khaytul al-aswad atau benang hitam adalah sawadul lail, yaitu hitamnya malam. Dan kemudian kata minal fajar itu menafsirkan makna al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, yaitu makanlah dan minumlah kalian sampai masuk waktu fajar, yaitu al-fajr shadiq, fajar shadiq. Maka apabila masuk waktu fajar shadiq, janganlah kalian makan dan janganlah kalian minum, dan jangan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi para ulama berdasarkan ayat Al-Quran ini
mereka bersepakat haram hukumnya seseorang membatalkan puasa dengan sengaja. Kemudian ada juga dalil di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan, sesungguhnya Bilal yunadi bilailin, itu mengumandangkan azan di malam hari, maksudnya di waktu azan awal. Jadi al-fajru, kata Rasulullah SAW, fajran, fajar itu ada dua waktu, ya. Fajar yang pertama yaitu fajar ketika Bilal mengumandangkan azan. Maka apabila azan yang dikumandangkan Bilal bin Rabah ini di fajar yang pertama, seseorang masih tetap boleh makan dan minum. Tapi apabila dikumandangkan azan di fajar yang kedua ya, oleh Ibnu Ummi Maktum, maka yuharramu fihil akal, diharamkan di dalamnya makan. Jadi inna bilalan, kata Rasulullah SAW, yunadi bilailin, mengumandangkan azan di malam hari, yaitu di waktu azan awal atau azan yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di bagian berikut, fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, tidak mengapa saat azan awal kalian makan dan minum, hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Apabila Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, maka kalian harus berhenti makan dan minum. Jadi haram hukumnya apabila sudah masuk waktu di mana diharamkan makan dan minum, tapi seseorang dengan sengaja makan dan minum, haram hukumnya, dan ia dianggap telah membatalkan puasanya dan wajib baginya membayar hutang puasanya atau mengqadha puasanya. Nah, inilah dalil tentang wajibnya menahan diri dari makan dan minum di saat sudah masuk waktu fajar, atau juga menjadi dalil haram hukumnya makan dan minum dengan sengaja saat masuk waktu fajar. Dan konsekuensi dari orang yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum saat masuk waktu-waktu yang diharamkan makan dan minum di dalamnya, maka dia harus mengqadha puasanya. Adapun terkait apakah dia harus membayar kafarat atau tidak, apabila kita berpandangan dengan pendapat kalangan a'immah atau kalangan ulama dari Hanafiyah ataupun Malikiyah, maka wajib bagi kita membayar kafarah atau denda. Dan apabila kita berpandangan seperti pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i atau ulama dari kalangan Syafi'iyah dan ulama dari kalangan Hanabilah, maka tidak wajib bagi kita membayar kafarah atau denda. Dan yang wajib bagi kita hanyalah membayar hutang puasa kita. Dan tentu saja apabila kita melakukannya dengan sengaja, kita wajib bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk perbuatan dosa. Orang yang dengan sengaja makan dan minum di siang hari, dia tidak berpuasa, kemudian dia mengetahui itu sebagai satu perbuatan yang haram, ya, maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengqadha puasanya, dan boleh tidak mengkafarat seperti pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, atau wajib baginya kafarat seperti pandangan Hanafiyah dan Malikiyah. Barakallahu fikum, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.